aku, Tasya Safadiandra. Dan halo, aku Tasya Kania. Selamat datang lagi di Watik. Watik. Di balik seorang dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, Ira Mirawati juga aktif membuat konten pada platform media sosial TikTok. Konsistensinya dalam membagikan konten edukatif dapat menarik masyarakat sekitar, terutama pelajar maupun mahasiswa. Bahkan dengan aktivitasnya di TikTok dapat menghantarkan namanya menjadi salah satu nominator pada ajang TikTok Awards 2020 dengan kategori Best of Learning and Education pada 30 Januari 2021. Penasaran bagaimana seorang dosen bisa menjadi seorang TikTokers? Yuk simak wawancara inspiratif berikut. Halo penonton Ketik Unpad, sekarang kita sedang bersama Bu Ira nih. Halo Bu Ira, apa kabar nih Bu? Halo Tasya, kabar baik, alhamdulillah. Aduh, udah ada dosen kecintaan kita semua nih di sini. Gimana Bu hari-hari mengajar di tengah pandemi ini? Serukah atau seruan offline? Dua-duanya sama-sama seru sih ya. Kalau offline tuh enaknya kita bisa berinteraksi, terus juga ketemu sama teman-teman, saling sharing, itu lebih mudah ya. Kalau lagi offline seperti ini, memang di rumah terus ya, tapi sama-sama punya kelebihan, sama-sama lelah ya. Ya itulah, ada ininya ya, ada lebihnya, ada kurangnya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Teman-teman pasti udah gak sabar kan mau dengar Bu Ira bercerita. Yuk langsung kita mulai aja kali ya Bu dari pertanyaan pertama. Silakan. Oke, pertanyaan pertama itu bagaimana sih awal mula Ibu Ira yang mulanya seorang dosen hingga akhirnya menjadi content creator di TikTok? Oke. Jadi mulanya itu saya kan punya tempat curhat itu ya, yang sobatmu.com itu saya sama teman-teman dan juga beberapa mahasiswa. Nah, terus waktu di masa pandemi itu kita kan biasanya yang curhat itu banyak. Nah, waktu masa pandemi itu agak berkurang, padahal sebenarnya hasil riset itu menunjukkan bahwa remaja itu masih punya banyak masalah, hanya beda jenis aja. Memang sebelum-sebelumnya itu biasanya banyak yang curhat itu kalau kita tim sobatmu dosen-dosen itu pergi ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus mengencourage ya, kalau yang punya masalah itu jangan dipendam sendiri gitu, tapi ceritakan. Nah gitu kan. Nah selama masa pandemi kita tuh nggak bisa kunjungan ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus gitu kan. Nah terus mahasiswa tuh kemarin ngasih ide, Bu kalau gitu Ibu bikin media pakai ini dong, katanya gitu, sosmed gitu kan. Nah pakai apa dong, kata saya teh. Nah sekarang yang lagi tren itu adalah pakai TikTok Bu, karena remaja itu rata-rata menggunakannya TikTok. Nah itu awal mulanya. Saya sempat ini sih juga, TikTok saya waktu itu bahkan sama sekali nggak tahu, nggak nginstal, dan hanya tahu TikTok tuh dari tayangan-tayangan kalau di TV ada acara yang ngambil video dari TikTok. Nah seperti itu. Iya, betul. Tapi sama mahasiswa dikirimin video-video gitu. Ini Bu bikin konten-konten edukasi seperti ini. Nah dari situ saya coba download TikTok, terus kemudian belajar 3 hari, baru kemudian posting pertama kali gitu. Okay. Mahasiswa Bu Ira yang nyaranin masih ada di Unpad kah atau sudah lulus mungkin? Udah lulus tuh kemarin ya, kayaknya 3 bulan yang lalu tuh dia udah sidang angkatan 2017. Dari jurusan Ibu juga? Iya, betul. Oke, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya, yang kedua ini, apa hal yang terpikirkan oleh Bu Ira ketika awal memulai menjadi TikToker? Awalnya tuh kayak mungkin pengen terjun tuh pengen edukasi, emang benar-benar tujuannya edukasi atau bagaimana? Oke, pertama kali yang terpikir itu saya adalah, saya tuh udah ibu-ibu banget. Maksudnya bisa nggak sih catch up sama remaja gitu ya kan? Sementara saya lihat konten-konten itu rata-rata kan remaja ya di media sosial. Maksudnya saya merasa bahwa saya sudah terlalu tua untuk menjadi seorang content creator. Terus nggak berpikir viral, nggak berpikir apapun. Cuma waktu itu berpikir saya aja sampai belum tahu loh bahwa di TikTok tuh ada yang namanya FYP gitu ya. Saya kira sama aja seperti Instagram, bahwa yang melihat konten kita itu adalah
follower gitu ya doang. kan. Jadi itu mikirnya dari nol, gimana ya caranya nambah follower. Saya tuh masih belum ngeh bahwa ada sistem FYP gitu kan. Ya. Ini benar-benar waktu itu fokusnya adalah bikin konten edukasi aja gitu tentang permasalahan remaja, karena kan di sana itu ada, maksudnya saya bisa bikin video tanpa harus ngedit dimanapun lagi, tapi di situ gitu. Jadi waktu itu sih gitu aja, kayak nothing tulus aja gitu loh. Berarti langsung emang tujuannya tuh dari awal tuh udah emang mau edukasi ibunya ya. Betul. Kalau gitu emang menarik banget nih kisahnya Bu Ira. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga, yaitu gimana sih Bu Ira untuk menyeimbangkan waktu antara membuat konten, menjadi seorang dosen, dan menjadi seorang ibu rumah tangga. Iya, itu memang PR saya banget ya. Maksudnya buat saya sendiri itu masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yaitu bagaimana membagi waktu antara saya sebagai content creator, saya sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak yang masih sekolah, terus saya juga sebagai kaprodi, dosen juga ya. Itu PR banget. Semuanya ya, Bu. Saya sebagai dosen aja tuh semester ini ngajar itu hampir 30 SKS. Jadi setiap dalam seminggu itu almost every day gitu saya ngajar ya kan. Kelasnya tuh padat. Belum lagi kaprodi itu kerjaannya mulai dari mengurusi permasalahan mahasiswa, kurikulum, terus sekarang juga akreditasi, terus anak-anak saya juga sudah mulai kuliah luring ya. Itu benar-benar PR banget. Jadi gimana caranya bisa tetap membagi waktu antara semua pekerjaan itu. Jadi memang kadang ya kan, kalau content creator bukan pekerjaan utama ya. Pekerjaan utama saya adalah dosen, kaprodi, dan juga ibu rumah tangga. Jadi saya kalau untuk content creator di sela-sela waktu yang tersisa untuk mengerjakan pekerjaan lainnya itu gitu. Oke, berarti emang pekerjaan utamanya dulu nih ya, baru konten. Iya. Baik Bu. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Apakah dengan Bu Ira menjadi seorang content creator, Bu Ira bisa mendapatkan relasi antara dosen lain seperti yang dosen-dosen dari fakultas universitas lain gitu Bu? Yang membuat konten creator, yang membuat konten juga maksudnya. Oh iya, tentu saja ya. Jadi namanya kita itu kalau kita berkarya, kalau kita menekuni bidang tertentu, kita pasti akan terhubung dengan orang-orang yang sama. Jadi kalau kita bikin konten edukasi, kita pasti akan terhubung juga dengan orang-orang yang membuat konten edukasi. Jadi saya tuh kenal hampir semua dosen di TikTok yang memang sudah membuat konten-konten edukasi. Kan ada dosen juga yang kontennya bukan edukasi juga ada, tapi saya terkoneksinya alhamdulillah sih dengan dosen-dosen yang sesama membuat konten edukasi. Bahkan dengan juga misalnya mahasiswa yang sama-sama membuat konten edukasi serupa, itu kita saling berhubungan kok dan saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi berarti terus ada saya manfaatnya juga ya Bu ya? Ada dong. Terus misalnya terhubung dengan orang-orang yang memang hobi membuat konten, mengedit video. Jadi kita itu memang akan dikelilingi oleh orang-orang yang sejenis dengan kita sih, pasti gitu ya hukumnya. Iya. Oke. Berarti bisa juga nih buat teman-teman yang mungkin mau membangun relasi, bisa banget sih mulai dari berkarya gitu ya Bu ya. Iya betul. Oke. Nah, saya lihat juga ada beberapa dosen nih yang pada akhirnya membuat konten mengenai perkuliahan. Apa Bu Ira tuh kayak pernah ketemu mungkin atau menjadi sobat dekat atau bagaimana gitu Bu? Kalau ketemu sih hampir enggak ya, apalagi kalau dari kampus lain. Saya tuh dengan dosen-dosen dari kampus saya sendiri aja sangat jarang ketemu ya. Jadi sama teman-teman sama satu kampus aja agak susah gitu ya ketemu, apalagi yang sama beda kampus. Tapi kalau kontak-kontakannya daring gitu. Berarti untuk tujuan konten gitu, kalau misalnya dari relasi yang Ibu punya di TikTok itu mungkin belum pernah membuat kayak kolaborasi atau mungkin belum pernah. Kalau kolaborasi itu pernah, kita live bareng biasanya. Ayo kita live bareng, ayo membahas apa nih, skripsi, ayo gitu. Jadi itu pernah. Tapi kan tanpa ketemu ya?
Enggak pernah. Karena kan misalnya teman saya Pak Andi ada di UGM, yang satu lagi misalnya Mbak Tias itu ada di Gresik gitu ya. Jadi jauh banget. Tapi kita kontak-kontakannya DM-an, terus WhatsApp gitu ya. Terus misalnya janjian yuk collab gitu. Tapi karena ya sama-sama sibuk jadi nggak terlalu sering juga. Oke, iyalah, semuanya pasti punya kesibukan masing-masing, apalagi kan dosen-dosen juga gitu. Oke, selanjutnya, apakah selama Ibu Ira menjadi content creator di TikTok, Bu Ira sering mendapatkan hate comment atau pernah mendapatkan komen-komen yang tidak mengenakan lah? Kalau pernah, apa sih yang Ibu Ira lakukan? Kalau sering enggak, pernah iya ya. Yang namanya netizen itu kadang ada yang lewat dan meninggalkan jejak gitu, menyakitkan ada. Tapi biasanya kalau yang komen gitu pasti bukan follower ya. Kalau follower itu karena mahasiswa rata-rata sih support, paling terima kasih. Yang paling banyak adalah pertanyaan. Nah gitu. Tapi hate comment pernah, fisik misalnya ya, gigi saya kan karena nggak rata, pernah ada yang komen, aku kalau lihat ibu ini risih sama giginya gitu, itu juga ada. Bisa-bisanya ya orang, padahal kalau dia nggak suka tinggal skip aja ya. Tapi saya ketika ya mau nggak mau ya, saya kan lihat ya sebenarnya siapa sih yang komen. Kalau misalnya mahasiswa, saya mikirnya mungkin harus dinasihatin. Tapi yang komen itu ibu-ibu kalau saya nggak salah ya, entah berantah gitu. Waduh. Terus pernah juga tuh karena konten-konten saya banyak di repost di IG. Nah, yang di repost oleh akun lain. Kadang kan kalau kita pasti pernah semua content creator yang kontennya di repost oleh akun lain, apalagi di platform yang berbeda. Misalnya kita kontennya bikinnya di TikTok, terus di repostnya di IG atau di Facebook. Alhamdulillah kalau saya nggak pernah ya di repost di Facebook ya, karena kan Facebook itu isinya mungkin lebih mayoritas adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang bukan audiens dari konten saya yang tentang skripsi. Tapi kalau di IG tuh sering banget. Terus kan kalau orang yang merepost konten kita kan mereka nggak tahu konteks ya, tidak menyertakan konteks itu gitu loh. Nah jadi memang kadang ada misalnya kayak ada yang komen apa nih dosen kayak gini gitu ya, maksudnya karena saya menceritakan tentang kehidupan dosen, padahal itu kan sedang bertanya karena saya menjawab pertanyaan orang, atau karena di TikTok lagi rame tentang isu tertentu saya bahas ya, orang-orang di platform lain tuh nggak dapet si konteksnya ini ya, kadang gitu. Atau juga si yang merepostnya kemudian kasih caption yang bisa misleading pemahaman dari si konten itu. Jadi itu siang. Makanya saya kadang kalau di repost di akun lain saya juga jarang pengen tahu sih, dan jarang baca komen-komennya juga gitu. Iya betul. Oke, berarti Ibu tuh kalau kata saya sih pasti lebih banyak yang berterima kasih ya, karena konten Ibu tuh banyak yang positif. Oke, dari melihat perkembangan TikTok nih Bu yang sangat besar ini, bagaimana pendapat Ibu mengenai dampak dari platform ini terutama di bidang edukasi? Silakan. Kalau saya lihat sih ya, sebenarnya kan kalau media tuh gimana, hanya menjadi perantara ya. Kalau dia bisa menjadi media edukasi, hiburan dan lain-lain bergantung pada kreatornya ya, karena kan mereka tuh media user generated content gitu ya. Jadi kontennya memang bergantung penggunanya. Jadi memang karena sekarang semakin banyak juga edukator atau orang-orang yang membuat kontennya tentang edukasi ya, jadi agak bervariasi, isinya nggak melulu hiburan, nggak melulu dance misalnya, tapi juga banyak konten edukatif di dalamnya. Jadi lebih luas lah penggunaannya. Jadi mirip dengan misalnya platform lain seperti YouTube yang memang bergantung pada kreatornya gitu ya, isi yang ada di dalamnya gitu kan. Nah tapi yang nonton juga ya Bu ya. Iya. Jadi inilah orang tuh scroll bisa dapat ilmu gitulah ya. Siapa tahu masuk di FYP-nya nyelip ada yang edukasi gitu ya. Iya betul. Oke. Inspirasi Ibu dalam membuat konten TikTok ini siapa sih Bu? Rekomendasi konten kreator misalnya? Apakah ada kayak sebelum Ibu bikin tuh kayak wah kayaknya dosen ini menarik juga nih kayak dosen. Enggak, sebenarnya saya tuh justru nggak tahu ada dosen-dosen lain yang jadi konten creator. Taunya itu begitu saya sudah jadi
bikin karya, oh ada juga yang dosen, tapi mereka sebenarnya maksud saya bukan saya duluan, ada yang lebih duluan dari saya kok, tapi saya baru tahu gitu ya kan, karena baru scroll dan lain-lain gitu. Kalau inspirasinya sendiri saya tuh lihat ini sih kadang fenomena apa sih yang lagi viral gitu ya, terus pakai musiknya, pakai trennya apa, paling sering sih pakai musik ya, musik yang lagi viral tuh pasti saya pakai nyambung atau nggak nyambung sama kontennya gitu ya. Iya itu bisa ngangkat sih. Kalau inspirasi tuh justru saya sih, inspirasi konten saya tuh justru dari komentar mahasiswa ya. Kalau misalnya Tasya lihat konten-konten saya pasti isinya 90% diantaranya menjawab pertanyaan, ya kan? Betul. Jadi kalau saya tuh kalau dapat pertanyaan, wah ini bisa nih ini dijadikan topik bahasan ternyata. Karena gini kan, satu pertanyaan yang ada di konten itu menurut saya tuh mewakili ribuan orang mungkin ya. Jadi kalau saya jawab sebuah pertanyaan tuh pasti biasanya banyak yang nonton, berarti banyak yang butuh gitu. Oke. Berarti untuk sosok belum ada, cuman buat komen-komen itu yang membuat Ibu semangat gitu bikin konten baru gitu ya. Iya. Oke. Nah, dengan banyaknya orang yang menunjukkan minat terhadap konten Ibu, untuk kedepannya apakah ada rencana untuk merubah jenis-jenis konten yang Ibu buat? Saya pikir ini ya memang harus selalu melihat perkembangan ya. Makanya mungkin kalau Tasya perhatikan akhir-akhir ini juga kan saya kadang pakai transisi tertentu ya, terus mulai pakai background dan lain-lain karena ya kita harus mengikuti perkembangan dan meningkatkan kualitas dari konten yang kita buat. Jadi pastilah saya melihat perlu penyesuaian ya saya lakukan gitu. Oke, baik Ibu. Oke, terakhir mungkin ada pesan untuk para pengikut Ketik Unpad gitu yang bisa Ibu sampaikan. Oke, buat para pengikut Ketik Unpad, kalau kalian mahasiswa semangat terus kuliahnya, jangan takut skripsi ya, jangan pernah takut skripsi karena insya Allah bisa terlalui asal dikerjakan. Pelan-pelan juga pasti akan terlalui asal dikerjakan dan tidak ditinggalkan. Pokoknya semangat terus. Dan kalau kalian pengguna media sosial aktif, sehari bisa lebih 3 jam menggunakan media sosial, hayu ganti, bukan hanya jadi konsumen tapi juga jadi kreator. Itu pesan saya. Oke, baik Bu Ira. Terima kasih banyak nih. Semoga sukses dan sehat selalu ya Bu Ira. Oke, saya juga berterima kasih untuk para pendengar yang sudah setia mendengar dari awal dan akhir. Saya Tasya, pamit undur diri. Sampai jumpa di interview selanjutnya. Halo semuanya, jangan lupa subscribe YouTube Ketik Unpad ya. Oke, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Terima kasih.